Saudara sekalian, mengkaji ilmu nasab tidak sama dengan mengkaji ilmu fikih. Ilmu nasab mengharuskan adanya catatan dari masa ke masa yang tidak terputus, dan juga harus ada dalil yang qat'i, pasti. Ilmu nasab adalah ilmu pasti yang ada standarnya secara internasional. Bisa uji genetika di laboratorium seperti uji sampel di laboratorium untuk mengetahui suatu penyakit. Berbeda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu dalilnya dhonni atau sangkaan yang diyakini sebagai kebenaran untuk diamalkan. Jadi ilmu fikih itu dalilnya dhonni untuk diamalkan, tidak diperdebatkan. Yang mau percaya, yang mau ikuti, silakan ikuti dan amalkan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Itu dalilnya ilmu fikih. Maka di sana ada perbedaan pendapat, ikhtilaf. Ada banyak mazhab di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih tidak bisa dipergunakan untuk menetapkan nasab seperti pendapat Buya Yahya yang menolak atau tidak membenarkan uji DNA. Bagaimana Buya Yahya menetapkan nasab menggunakan ilmu waris, ilmu fikih, di mana anak ditetapkan sebagai ahli waris bisa berdasarkan syuhrah dan intifadah. Ya udah pasti orang akan tahu, karena anak itu dilahirkan di situ bisa dikenali oleh tetangganya, oleh saudara-saudaranya dan masyarakat sekitarnya bahwa si A itu anak si B. Karena memang hidupnya semasa atau paling jauh ya 1 generasi atau 2 generasi, maka penetapan nasab sebagai ahli waris itu bisa digunakan berdasarkan pengakuan tetangganya atau saudaranya atau orang yang tua ada di situ. Buya Yahya mengakui nasab Habib, tetapi tidak bisa membantah kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal semuanya nanti itu akan dimintai pertanyaan dengan pertanggungjawabannya sekaligus. Yang mengaku-ngaku menjadi Habib akan dipertanyakan, mana buktinya saudara mengaku sebagai Habib itu? Catatannya mana? Urutan-urutannya mana? Itu selalu ada. Terus sampai kepada Rasulullah. Tidak hilang catatan itu. Itu dipertanyakan. Yang mengaku. Nah, sementara yang mengakui, macam kita ini, yang ikut-ikutan, ya dia itu Habib. Oh ya, saya percaya karena dia ilmunya tinggi. Nah, orang yang mengakui kepada seseorang sebagai Habib juga akan ditanya, atas dasar apa saudara mengakui seseorang itu sebagai Habib? Kalau saudara mengakui si A itu sebagai Habib karena saudara berguru di sana, mendapatkan ilmu di sana, pengakuan saudara atas ketersambungan nasib seorang Habib yang menjadi guru saudara itu tidak bisa diterima. Walaupun dia seorang alim, ulama, karismatik, berkaromah. Karena ilmu itu bisa dicari, kemuliaan bisa ditingkatkan, bahkan karomah juga bisa didapat dengan riyadhah. Tapi kalau nasab tidak bisa. Itu sudah takdir ketentuan Allah dan harus tercatat. Nah, begitu. Jadi yang mengakui dimintai buktinya. Saya ulang, yang mengaku-ngaku dimintai bukti secara sah. Yang mengakui juga dipertanyakan atas dasar apa.
maka kullun ulaika kana anhu mas'ula.